Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamzah Hamdani, NIM 1866066. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai tes dan non-tes guna untuk memenuhi tugas mata kuliah evaluasi pembelajaran. Langsung simak ya, berikut ya. Tes. Di sini kan saya sudah membuat tes dari beberapa soal di antaranya yaitu ada soal pilihan ganda dan soal uraian. Jadi tujuan untuk saya membuat tes guna untuk mengukur pengetahuan siswa dalam bentuk kognitif, yaitu mencakup psikomotorik dan aspek efektif, di mana siswa itu kita uji dari pengetahuan mereka. Jadi guna untuk memperoleh nilai juga. Jadi tes ini bertujuan untuk agar siswa itu menguji lah apa yang sudah diperoleh dari materi yang diberikan. Yang kedua, tujuannya yaitu untuk kualitatif, di mana kita kan membuat soal diantaranya ada pilihan ganda dan uraian. Di sini siswa itu eh, bisa menganalisis dari tiap butir-butir soal yang kita berikan. Yang ketiganya, dalam membuat tes, kita di sini tuh cuma ada dua jawaban, diantaranya kemungkinan ada yang benar, ada yang salah. Jadi itu sifatnya itu udah pakem ya. Untuk tes sendiri, kita membuat ini termasuk sebagai kita membuat ini termasuk ke dalam bentuk tes sumatif, yaitu tes akhir ujian tengah semester. Tes ini juga biasanya juga digunakan untuk UNAS, yaitu ujian nasional. Sedangkan eh, ini juga merupakan tes objektif, diantaranya yaitu tes objektif adalah tes pilihan ganda, dan yang uraian termasuk ke dalam tes subjektif isian. Mohon maaf. Jadi ini kan ada pilihan ganda dan uraian. Di sini kita ketahui bahwa pilihan ganda termasuk ke dalam tes objektif dan soal uraian termasuk ke dalam tes subjektif. Jadi ada perbedaan di antaranya. Kan yang pertama kan kalau pilihan ganda kan kita itu disuruh memilih di antara A sampai E. Itu kita suruh mencentang. Beda kalau dengan tes subjektif, di antaranya ada soal uraian. Kemungkinan setiap pendapat dari jawaban siswa itu pasti berbeda-beda, namun intinya sama. Lanjut ya, berikutnya mengenai non-tes. Ya, selanjutnya mengenai non-tes. Kita lihat sama-sama di depan ada contoh non-tes dalam bentuk angket. Jadi non-tes itu banyak ya teman-teman ya. Contohnya itu banyak, ada dalam bentuk penilaian, dalam bentuk observasi atau wawancara, atau dalam bentuk angket. Jadi saya memilih non-tes dalam bentuk angket karena lebih mudah dan fleksibel ya teman-teman ya. Jadi ketika saya membuat angket, saya bisa mengetahui perkembangan peserta didik di rumah. Saya membuat angket ini dalam bentuk tema belajar di rumah, di mana kita sebagai guru atau pendidik kan tidak tahu gimana perkembangan peserta didik di rumah. Jadi kita menggunakan non-tes ini guna untuk mengetahui informasi atau wawancara tertulis dengan peserta didik, di mana dalam angka tersebut terdapat sebuah pertanyaan yang guna untuk mendapatkan informasi yang bisa didapatkan dari peserta didik. Jadi dalam non-tes ini peserta didik diharapkan dapat kooperatif dengan menjawab soal dengan sejujur-jujurnya. Terus mengenai
pengumpulan data atau angket dibedakan berdasarkan satu, mengenai subjeknya atau responden, dan menurut jenis pertanyaan. Jadi sasarannya pengumpulan data dalam bentuk non-tes ini, siswa itu dijadikan sebagai sumber data langsung dan orang lain yang memberikan keterangan mengenai siswa sebagai narasumber atau sumber yang data tidak langsung. Jadi ada teknik pengumpulan data angket ini dibedakan berdasarkan satu, subjek atau responden, meliputi angket langsung dan tidak langsung. Jadi angket langsung itu ya kita berikan langsung kepada peserta didik, sedangkan tidak langsung itu kita berikan secara surprise. Yang kedua, menurut jenis pertanyaan, meliputi pertanyaan terbuka, tertutup, fakta, dan pendapat. Jadi kita lihat sama-sama dalam angket tersebut itu kan ada pertanyaan. Nah, di situ saya membuat pertanyaan mengenai pendapat siswa atau jawaban siswa. Jadi diharapkan siswa itu bisa menjawab dengan baik dan benar serta kooperatif dengan soal. Adapun sasaran saya membuat non-tes ini adalah sebagai sumber data langsung dan orang lain atau saya sendiri memberikan keterangan mengenai siswa itu bisa dijadikan sebagai sumber dan tidak langsung. Ya, sekian dari saya. Apabila ada kekurangannya mohon dimaafkan, namanya juga manusia, tidak lepas dari namanya kekurangan dan kesalahan. Dan apabila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Ini saya rekamnya juga di tengah kebun agar bisa mendapatkan suasana yang hening dan tidak ada gangguan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.